Kalau kita bicara tata ruang ini kompleks, Pak. Selain dari juga bagaimana kondisi kali ini sendiri dan lain sebagainya. Nah, sejauh ini bagaimana menurut Bapak hal-hal yang harus dilakukan terutama agar kemudian pemerintah telah melakukan normalisasi, kemudian juga revitalisasi dari kali tersebut untuk mengajak masyarakat dalam sisi kesadaran selain dalam membuang sampah sembarangan. Iya, kita setiap saat ya melalui aparat yang ada di kelurahan, kita selalu menghimbau masyarakat untuk melakukan hal-hal yang bagaimana mereka, warga itu mencintai daripada kali. Kalau sekarang program kita itu di sepanjang kali sekarang sudah ada jalan inspeksi. Jadi diharapkan rumah-rumah menghadap ke kali sehingga kita lebih mencintai kali lagi. Kemudian kita juga membangun bagaimana banyak forum-forum masyarakat sekarang seperti Formapel, Mapeci, masyarakat pencinta Ciliwung dan lain sebagainya. Itu kita dorong, kita motivasi untuk lebih berpartisipasi lebih aktif lagi untuk mencintai kali ke depan. Baik, jadi artinya dengan menjaga kondisi kali ini bisa membantu pemerintah begitu ya Pak dalam mengatasi banjir misalnya dan sebagainya disebabkan oleh mampetnya dari aliran dari kali itu sendiri. Nah Pak Wahyu, kalau kita melihat ketika pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan telah melakukan perbaikan kemudian juga normalisasi, langkah apa yang dilakukan ke depan Pak untuk menjaga kondisi dari sungai dan kali ini sendiri? Ya, untuk menjaga kondisi kali supaya bisa normal sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita adalah kita menghimbau kepada warga masyarakat untuk tidak membuang sampah di kali. Karena kita tahu bahwa kali itu adalah merupakan saluran buat air, bukan sarana membuang sampah gitu. Sehingga mudah-mudahan dengan warga masyarakat sadar akan tidak membuang sampah dan akan cinta terhadap kali, insya Allah mudah-mudahan permasalahan-permasalahan masalah banjir tidak terjadi lagi. Baik, itu harapan kita semua. Jadi banjir tidak terjadi lagi, apalagi Jakarta Selatan merupakan salah satu jantung juga bagi DKI Jakarta. Sangat penting juga Pak. Baik, nanti Dina kita akan kembali lagi berbincang-bincang bersama narasumber kita di segmen berikutnya, tentunya dengan mengatasi berbagai macam masalah yang ada di kota Jakarta Selatan. Tetaplah bersama kami di Bincang Sore dalam tema kita kali ini adalah Jakarta Selatan Bebenah. Kami akan segera kembali. Semua lengkap saja di sini, di Jakarta Selatan. Ayo ke Jakarta Selatan. Pemerintah Kota Jakarta Selatan bersama TNI dan Polri sebagai 3 pilar yang ada di wilayah Kota Jakarta Selatan melaksanakan kegiatan bersih-bersih kota. Kegiatan bersama ini dilakukan untuk mengantisipasi datangnya musim penghujan yang sering menimbulkan genangan banjir. Upaya bersih-bersih sampah dan menyapu trotoar dilaksanakan di daerah Pejaten hingga Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Dalam kegiatan bersih-bersih yang dilaksanakan minimal 1 bulan sekali ini, juga ditertibkan spanduk-spanduk yang melanggar PMKS dan pedagang kaki lima yang berjualan di atas saluran air. Terobosan program kreatif yang dilaksanakan secara bersama antara pemerintah kota Jakarta Selatan, TNI, dan Polri ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan lingkungannya. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam Bincang Sore dengan tema kita kali ini adalah Jakarta Selatan Bebenah. Dan di segmen ini kita akan membahas mengenai program yang menarik sekali di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yakni BBJS, Bersih-Bersih Jakarta Selatan. Nah tentunya di bawah kepemimpinan Wali Kota Jakarta Selatan Bapak Samsudin Nur beserta aparatnya sangat konsen sekali dan berkomitmen untuk mewujudkan Jakarta Selatan yang bersih. Kita ke Pak Wahyu lagi. Pak Wahyu, ini menarik sekali dengan singkatan BBJS. Artinya ini bisa difamiliarkan kepada masyarakat gerakan dari bersih-bersih Jakarta Selatan. Sebenarnya sejak kapan Pak program ini digulirkan dan apa tujuannya?
bersih-bersih Jakarta Selatan ini memang sudah lama kita lakukan, hanya saja istilahnya ada perubahan. Awalnya dulu kita galakan Jumat bersih, ya, kemudian silaturahmi Minggu pagi, dan terakhir ini kita istilahkan namanya bersih-bersih Jakarta Selatan. Ini adalah merupakan program lingkungan, ya, bagaimana kita menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga apa-apa yang kita lakukan ini dapat membantu program penyelamatan lingkungan, ya. Di samping itu juga memang BPJS yang kita lakukan di Jakarta Selatan ini kita melibatkan istilahnya 3 pilar, yaitu dari pemerintah kota Jakarta Selatan itu sendiri dan dari forum pimpinan kota. Dalam hal ini kita melibatkan aparat dari Kodim maupun dari Polres, ya, bersama-sama membersihkan Jakarta sehingga Jakarta bisa lebih nyaman dan aman. Baik, jadi kalau ingat Jakarta Selatan harus ingat juga BPJS ya Pak, ya. Betul. Ya, Bersih-bersih Jakarta Selatan itu yang menjadi programnya juga. Nah, kita masih ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, kalau kita melihat dari BPJS sendiri, bersih-bersih Jakarta Selatan. Nah, pada tingkat mana saja masyarakat bisa terlibat Pak dalam program ini? Untuk masalah BPJS ini memang semua unsur bisa terlibat di sini. Dalam hal ini warga masyarakat itu dari RT, RW, dan itu untuk tingkat kelurahan, dan samping itu juga para organisasi-organisasi seperti Formavel, Forum Lingkungan, Peduli Lingkungan, serta ada Gavatar, itu semuanya organisasi-organisasi yang peduli akan lingkungan. Sehingga kita mengajak bersama-sama untuk bagaimana menciptakan lingkungan kita yang sehat dan tercipta kesehatan warga masyarakat yang ada di Jakarta Selatan ini. Baik, jadi BPJS ya. Iya, benar. Bukan yang satunya ya. Iya. Nah, Salah saya sebut juga satu ya. pengen kembali nanya lagi Iya. nih kepada Bapak Wahyu ya. Pak Wahyu, sebelumnya kan adalah BPJS menjadi BPJS Dina ya. BBJS, ya. Soalnya agak-agak libet nih. Tapi beda jauh banget Nah, loh itu ya. benar-benar. Nah, dari bersih-bersih Jakarta Selatan, Iya. nah itu kan menjadi 3 pilar. Nah, itu kenapa akhirnya ada, maksudnya bergabung dengan 3 pilar, dan sebelumnya kan ada perubahan dari nama ya Pak ya. Nah, mengapa dilakukan sekarang menjadi BBJS? Bukannya perubahan, ya, dalam hal ini kita supaya lebih familiar saja. Di samping itu juga supaya mengefektifkan, karena kita di dalam pembinaan ataupun di dalam melaksanakan roda pemerintahan ini tidak sendirian. Pemerintah kota ini bersama-sama dengan unsur forum pimpinan kota. Dalam hal ini kita memang melibatkan dari unsur Kodim maupun dari Polres, sehingga harapannya dengan kita bekerja sama itu akan lebih efektif di dalam penanganan ataupun pelestarian lingkungan yang ada di Jakarta Selatan ini. Baik, jadi artinya koordinasi juga terus dilakukan. Betul. Begitu. Nah, kita ke Pak Zul. Pak Zul, ini kan artinya BBJS adalah bersih-bersih Jakarta Selatan. Kalau kita soal bersih-bersih artinya mencakup semua urusan umum dan publik yang ada di Jakarta. Menurut Bapak nih, apa yang harus segera dibersih-bersihkan di Jakarta Selatan ini sendiri dari semua kondisi yang ada saat ini? Yang pasti adalah tempat-tempat fasilitas umum, ya, seperti di taman, di sepanjang jalan, kemudian di trotoar, kemudian di aliran-aliran air, ya. Ya, semua itu harus kita bersihkan karena aktivitas dari masyarakat kan ada di sana. Kemudian juga di pasar, ya, itu merupakan titik-titik yang kita lakukan bersih-bersih Jakarta Selatan selama ini. Jadi bersih-bersih Jakarta Selatan. Jadi Iya. semuanya harus bergerak begitu ya, Semua Dina harus ya. bergerak. Nah, kalau dari Pak Nahur sendiri Pak, yang paling penting sekarang kami sebagai masyarakat ini sangat resah sekali Pak dengan sejumlah petugas parkir liar. Nah, ini sepertinya harus dibersihkan juga nih Pak dari Jakarta Selatan. Seperti apa yang dilakukan Pak? Baik, jadi biar diketahui bahwa parkir-parkir yang ada di on street itu masih diatur menurut Pergub nomor 64 tahun 2011. Jadi masih ada spot-spot parkir itu yang memang diberikan Pemda DKI untuk dikelola di pinggir jalan tersebut. Namun demikian bagaimana? Apakah itu semuanya? Tidak. Yang ada surat tugasnya. Itu. Jadi banyak sekarang yang Kalau tidak pakai ada surat rompi tugasnya. bukan jadi identitas ya Pak Itu bukan. Itu. Yang menandakan ada indikatornya adalah itu. Surat tugas tersebut. Ya, jadi itu. Jadi tentunya kami di Jakarta Selatan ini tetap membersihkan jukir-jukir liar tersebut. Contohnya waktu di Jalan Nipah samping wali kota itu saya suruh diangkut ke Polsek Kebayoran Baru. Lalu di sana dibuat surat pernyataan dan tidak mengulangi lagi, dan itu efektif.
Iya, karena Pak Nahar kalau kita melihat kondisi realnya terkadang kita bingung ini tukang parkir apa tukang palak. Iya, Karena harga tarif parkirnya lebih mahal daripada tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Betul. Dan ini nanti yang begini, yang parkir-parkir liar ini kita sampaikan, kita koordinasikan dengan polsek-polsek tempat supaya ini ditertibkan. Baik, jadi kamu aman nih Dina nanti kalau berkendara ya. Iya benar. Segera Apalagi, dibersihkan ya wilayah kalau Jakarta tempatnya Selatan ya. itu juga nggak menjadi tempat parkir liar. Nah, itu dia. Nah, sekarang juga saya ingin bertanya, mungkin harapan Bapak nih ya Pak ya, yang pasti fungsi sungai atau kali sebagai aliran air itu bagaimana Pak? Ya, jadi fungsi sungai sebagai aliran air itu, ya memang kita tahu bahwa keberadaan yang sekarang ini kan, bahwa sungai itu adalah orang yang tadi disampaikan Pak Jul, bahwa sungai itu di belakang dari rumah, sehingga bagaimana kita sungai sebagai pemandang atau river view untuk masing-masing rumah yang ada di bantaran kali. Dan di samping itu juga ini juga merupakan program dari pemerintah daerah, bahwa sepanjang aliran itu akan adanya jalan inspeksi. Dan itu akan merupakan bagaimana kita melestarikan sungai supaya bisa berfungsi sesuai dengan apa yang diharapkan semua. Baik, jadi artinya juga harus bisa bekerja sama dengan baik begitu semua elemen. Nah, kalau Pak Zul melihat sendiri dengan kondisi Jakarta Selatan dengan adanya program BPJS sendiri, Bersih-Bersih Jakarta Selatan, yang didukung dalamnya ada 3 pilar begitu ya Pak. Nah, sejauh ini langkah apa yang harus dilakukan ke depan agar inovasi-inovasi akan terus muncul, kemudian juga koordinasi di tingkat kota dan wilayah juga bisa berjalan dengan baik. Apalagi kan sekarang kita melihat masyarakat Jakarta Selatan ini juga tergolong masyarakat yang menengah ke atas ya Pak ya, terutama di pemukiman-pemukiman elit yang ada di wilayah sana. Nah, sejauh ini seperti apa Pak koordinasi yang dibangun, terutama komunikasi baik itu bagi warganya dan juga mitra terkaitnya? Iya, kami sebagai aparat ya, kami selalu akan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Jadi kembali lagi, tanpa dukungan dari masyarakat, apapun yang kami lakukan, pemerintah kota lakukan akan tidak maksimal. Karena aparat kami juga sangat terbatas. Jadi dalam berbagai forum kami selalu menginformasi, mengajak kepada masyarakat, baik yang kelas bawah maupun kelas tinggi, untuk selalu berpartisipasi memperhatikan masalah kebersihan di Jakarta Selatan. Kalau kita ke Jakarta Selatan, kemudian hal yang pertama kita lihat adalah bagaimana tamannya indah, jalannya bersih, kemudian trotoarnya bebas dari pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan hasil kerja keras bersama masyarakat. Baik, jadi hasil kerja keras dari masyarakat sendiri. Nah, sekarang kita ke Pak Wahyu, karena waktu kita juga sudah sangat terbatas sekali. Pengennya ngobrol lama-lama ya Dina, nanti kita bisa main ke kantor Jakarta Selatan. Nah, sekarang kita Pak Wahyu. Pak Wahyu tentunya hari ini kapasitasnya mewakili dari Pak Wali Kota kita, Pak Samsudin Nur sendiri. Apa nih Pak harapan dan himbauan kepada masyarakat agar tentunya program yang digulirkan oleh pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, terutama program BPJS-nya ini bisa betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas, Pak? Ya, saya berharap pada warga masyarakat, pemerintah Provinsi DKI khususnya di Jakarta Selatan ini, bagaimana kita menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Nah, itu kita lakukan dengan cara yang tadi disampaikan dengan program BPJS antara lain. Dan selain itu juga ada program-program lain yang mungkin bisa menciptakan kondisi dari apa yang kita harapkan, yaitu bagaimana hidup bersih dan sehat, seperti itu. Jadi hidup bersih dan sehat. Iya, betul. Nah, kalau Pak Nur nih apa nih harapan dan himbauan kepada masyarakat, terutama nih Pak parkir liar nih yang harus benar-benar ditertibkan nih Pak. Iya. Baik, sebagaimana diketahui bahwa kami dari pemerintah khususnya perhubungan Jakarta Selatan, kami sudah mendekatkan potensi yang ada sama kami kepada realita yang ada. Lalu kok sekarang ini lamban dia punya perubahan, jadi kita minta kepada masyarakat atau mengoptimalkan koordinasi antar lembaga atau 3 pilar, yaitu perhubungan, dinas perhubungan, instansi terkait seperti TNI, Polri, dan unsur wali kota dan masyarakat, khususnya tokoh masyarakat tersebut. Jadi harus benar-benar bersinergi ya, harus visi, dioptimalkan ini koordinasi ini. Gitu. Nah, baik. Kalau untuk Pak Zulkifli nih, untuk kata-kata terakhirnya nih, harapan Bapak untuk fasilitas umum dan sosial pastinya itu bagaimana? Iya, untuk segmen ini. Kata-kata terakhir. Nah, enggak, apalagi kalau kita membahas tadi mengenai bersih-bersih Jakarta sehat, ya. Jakarta Selatan maksud saya. Iya. Ya, saya pikir Jakarta Selatan harus menata lebih baik lagi fasilitas umum, fasilitas sosial yang ada karena keterbatasan yang ada. Oleh karena itu kita mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga bersama-sama kami dengan pemerintah kota sehingga ini bisa bermanfaat dengan maksimal. Baik.
Dan itu kita bicara soal Jakarta Selatan, tadi sudah berbagai segmen ya Pak kita bahas, terutama bagaimana penertiban parkir liar, kemudian juga normalisasi kali, dan juga yang paling menarik ini, kalau saya sebagai warga Jakarta nih Dina, BPJS tadi nih, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi daerah-daerah lain agar dengan program yang benar-benar bisa mendekatkan kepada masyarakat. Jadi istilahnya jangan sulit-sulit ya Pak ya. Dan juga Reska ya, nggak hanya untuk bersih-bersih Jakarta Selatan aja, tapi juga seluruh wilayah Jakarta. Nah, kalau Jakarta Selatan udah bersih, otomatis di DKI Jakarta juga akan bersih. Baik, kita masih dalam segmen kali ini, kita masih ke Pak Wahyu dulu. Ini Pak Wahyu ini menarik sekali, tadi sudah disampaikan himbauan dan juga pesan kepada masyarakat. Pak Wahyu nih, bagaimana nih pesan kepada aparatur dan birokrat yang ada di Jakarta Selatan Pak, agar kerjanya benar-benar serius sesuai dengan semangat yang diberikan oleh Pak Ahok nih Pak. Jadi nggak ada malas-malasan lagi nih Pak. Iya. Saya mengimbau kepada aparat pemerintah kota Jakarta Selatan ini bagaimana kita menciptakan ataupun mewujudkan dari apa yang disebut Jakarta Baru, yaitu menciptakan hunian yang layak ya, yang layak dan manusiawi, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita menjadi tujuan semua warga masyarakat Jakarta, khususnya Jakarta Selatan, bisa kita wujudkan sesuai dengan visi Bapak Gubernur kita, yaitu Jakarta Barunya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Wahyu, salam untuk Pak Wali Kota, Pak Samsudin Nur, dan juga seluruh petugas dan juga aparatur yang ada di Kota Administrasi Jakarta Selatan ya Dina. Kita berharap Jakarta Selatan bisa lebih baik lagi. Terima kasih juga untuk Pak Zul, sukses untuk tata ruangnya. Kita tunggu inovasi ke depannya 2015. Dan juga terima kasih Pak Nahor, mudah-mudahan sampaikan salam saya untuk ditertibkan Pak semua petugas parkir liar itu sendiri. Baik pemirsa, demikianlah perjumpaan kita kali ini dalam Jakarta Selatan Berbenah. Saya Reska Herlambang. Dan saya Suara Madina undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Makasih Pak Nahor. Makasih Pak Wali. Ia melangkah terhuyung, menyeret tubuh yang kurus, mencari sudut terlindung teduh dari terik mentari, menatap jalan lengang di depan yang tak ada harapan. Kakinya mengayuh angin, naluri kebiasaan, terlalu bodoh untuk mengerti segala macam aturan yang dia tahu dan dirasakan.